Selamat siang, Bapak Ibu pengelola program upaya kesehatan anak usia sekolah dan remaja di semua puskesmas di wilayah Kabupaten Boyolali, Bapak Ibu guru UKS di semua sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali, anak-anak didik, siswa SD, SMP, SMA, atau sederajat yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali yang saya cintai dan saya banggakan. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Ibu Noris, pengelola program upaya kesehatan anak usia sekolah dan remaja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Pada rekaman Zoom kedua tentang form pemantauan kesehatan ini, saya akan menjelaskan cara pengisian form pemantauan kesehatan. Untuk mencontohkan cara pengisian form ini, saya mengambil contoh nama puskesmas, pengelola program UKS puskesmas, nama guru UKS, dan nama sekolahnya adalah semuanya bayangan. Anggap yang saya contohkan ini ada di Kabupaten Boyolali. Contohnya Puskesmas Mawar, pengelola program UKS-nya adalah Pak Joko. Nama contoh sekolahnya SD Cemara 1, nama guru UKS-nya nanti adalah Bu Kristi. Nah, nanti Bu Kristi akan menjelaskan pada anak-anak bagaimana cara pengisian form pemantauan kesehatan. Saya share screen terlebih dahulu. Awalnya Bu Kristi menerima WA dari Pak Joko. WA yang isinya adalah link form pemantauan kesehatan. Warna biru seperti ini, kemudian diklik, akan terbuka form pemantauan kesehatan. Form pemantauan kesehatan SD Cemara 1. Kita akan mengisi atau menjawab semua pertanyaan yang ada di form ini, dimulai dari nama sekolah. Nama sekolah, contohnya adalah SD Cemara 1. Kemudian kelas, misalnya kelasnya adalah kelas 5A. Nama, jadi nama anak, nama yang sedang mengisi form ini. Contohnya adalah misal Verina Rindi. Kemudian jenis kelamin, pilih jenis kelaminnya, nah, perempuan. Kemudian tanggal lahir. Kalau pertanyaannya ada bintang berwarna merah, ini wajib diisi ya anak-anak. Karena kalau tidak diisi, nanti tidak bisa disubmit atau dikirim. Dan juga tidak bisa direkap. Sampai ke tanggal lahir sekarang, misalkan tanggal lahirnya adalah tanggal 25, bulan 10 atau Oktober. Dan tahunnya adalah 2010 misalkan. Umur 10. Lanjut ke jenis disabilitas atau jenis kecacatan. Kalau anak yang mengisi ini mengalami cacat, pilih salah satu, apakah disabilitas netra, disabilitas rungu wicara, daksa, autisme, disabilitas ganda, atau yang lain. Jika normal tidak mengalami disabilitas, maka yang diklik adalah tidak disabilitas. Selanjutnya tuliskan nomor HP. Bisa nomor HP murid atau nomor HP orang tua atau wali murid. Ini contohnya misalkan 085 62 888 777. Dan tuliskan alamat tempat tinggal. Misal Menjing, RT 01 RW 08 Dono Hutan Emplak Boyolali. Kemudian keterangan tempat tinggal. Nah, saat ini anak-anak tinggalnya di mana? Apakah tinggal di rumah bersama keluarga atau tinggal di panti, di lapas, pondok pesantren, atau yang lain? Kalau yang lain selain 4 ini diisikan di sini ya, dituliskan di sini. Nah, ini contohnya misalkan Verina Rindi adalah tinggal di rumah bersama keluarga, maka yang diklik di sini, tinggal di rumah bersama keluarga. Lanjut ke riwayat kesehatan diri. Nah,
riwayat kesehatan dari anak didik, dari murid. Adakah alergi? Misalkan tidak. Asma atau bengek? Tidak. Riwayat cedera berat, misalkan habis jatuh, pernah kecelakaan, pernah luka berat? Jika iya, klik iya. Jika tidak, berarti kliknya juga tidak. Apakah pernah pingsan? Riwayat pingsan? Jika tidak, berarti tuliskan tidak. Pernah transfusi darah? Riwayat transfusi berulang? Tidak. Riwayat kelainan bawaan, misalkan ada kelainan yang dibawa sejak lahir. Misal ada kelainan jantung, kelainan ginjal, misalkan ginjalnya cuma satu, atau yang lain, isi iya. Jika tidak ada, ya berarti klik tidak. Atau penyakit lainnya, misalkan tidak. Lanjut ke riwayat imunisasi. Nah, mungkin ini perlu tanya sama orang tua atau wali murid ya, jika lupa. Apakah pernah imunisasi dasar lengkap? Ya, misalkan ingat dan orang tua ingat, tulis ya. Imunisasi DT kelas 1, ya. Imunisasi campak atau MR saat kelas 1 SD, ya. Imunisasi TD saat kelas 2, misalkan iya. Imunisasi TD saat kelas 5 ini, ya. Nah, ini jika ingat semuanya, berarti yang diklik adalah ya. Tapi jika ternyata, oh ini kelas 5 belum di TD, berarti sini klik tidak. Atau lupa, tidak tahu, berarti kliknya juga di sini, di kolom tidak tahu. Berlanjut ke riwayat kesehatan keluarga. Nah, ini perlu tanya sama orang tua. Apakah bapak, ibu, atau kakek nenek mengalami salah satu penyakit di bawah ini? Adakah yang mengalami TBC, tuberkulosis atau TB? Oh, tidak. Diabetes mellitus atau DM, penyakit gula? Tidak. Hepatitis atau liver atau sakit kuning? Oh, ternyata ada. Dulu bapaknya hepatitis, berarti klik ya. Asma atau bengek? Tidak. Atau penyakit lainnya selain 4 ini? Jika ada, klik ya. Jika tidak, berarti klik tidak. Lanjut ke kondisi kesehatan anak-anak saat ini. Nah, apakah anak-anak atau kamu merasakan gejala seperti ini? Batuk? Tidak. Demam? Demam itu jika diukur dengan termometer, suhunya lebih dari 37,3 derajat Celcius. Jika kurang dari ini berarti tidak demam. Jika lebih dari 37,3 berarti demam. Misalkan tidak, suhunya hanya 36,7. Adakah nyeri tenggorokan? Tidak. Sesak nafas? Tidak. Flu atau pilek? Tidak. Diare? Juga tidak. Nah, sekarang tuliskan hasil pemeriksaannya. Nah, ini misalkan di rumah ada termometer, bisa langsung diukur suhunya. Jika tidak punya bagaimana? Bisa pinjam ke tetangga, atau mungkin pakai termometer di sekolah bisa pinjam, atau pinjam di apotek, atau di klinik-klinik fasilitas kesehatan terdekat dari anak-anak. Setelah diukur suhu, ternyata suhunya adalah 36,7. Oh, ternyata tidak mau kalau pakai koma, ini harus berupa angka. Jadi dilakukan pembulatan ya anak-anak. Kalau komanya lebih dari 5, dibulatkan ke atas. Kalau komanya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Ini 36,7, jadi dibulatkan menjadi 37. Kemudian ke frekuensi nafas. Berapa jumlah nafas dalam 1 menit? Hitung berapa kali kamu bernafas dalam 60 detik. Cara menghitung nafasnya, tarik nafas, lepas, nah itu 1, tarik nafas lagi, lepas, itu 2. Jadi setiap tarikan nafas itu hitungannya 1. Frekuensi nafas orang sehat itu rata-rata dalam 1 menitnya 20-24 kali. Nah, misal setelah dihitung, frekuensi nafas Perina Rindi ini adalah 24. Lanjut ke frekuensi nadi atau denyut nadi. Hitung berapa jumlah denyut nadi pada pergelangan tanganmu dalam 60 detik sesuai prosedur di bawah ini. Prosedur pengukuran denyut nadi. Putar pergelangan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Tempatkan jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan bagian dalam
yang dilewati pembuluh darah arteri. Tekan bagian tersebut sampai merasakan denyut nadi. Hitung jumlah denyut nadi selama 60 detik. Denyut nadi normal itu rata-rata 80 sampai 90 kali per menit. Nah, ini denyut nadi Verina setelah dihitung ternyata dalam 1 menit ada 84 kali. Tulis angkanya saja. Lanjut ke berat badan. Tuliskan berat badan berdasarkan pengukuran berat badan sesuai prosedur di bawah. Jika tidak tersedia alat timbang berat badan di rumah atau tempat tinggal, maka jawaban dikosongkan. Tapi saya harap anak-anak jangan menyerah. Kalau di rumah tidak punya timbangan, bisa pinjam ke tetangga, pinjam ke sekolah, atau klinik, atau fasilitas kesehatan yang terdekat dari rumah anak-anak. Di apotek sekarang juga banyak tersedia timbangan. Jadi jangan putus asa ya. Kalau bisa usahakan minjam timbangan. Cara mengukur berat badan, letakkan timbangan di tempat yang datar. Pastikan posisi awal menunjukkan angka 0. Upaya berpakaian minimal atau tanpa beban tambahan. Jadi tidak menggunakan sepatu atau kaos kaki, topi, jaket, perhiasan, kalau bisa juga dilepas, tidak sedang ngantongi HP atau benda lainnya. Nanti bisa mempengaruhi berat badannya. Kemudian berdiri tegak di atas timbangan, di bagian tengah, pandangan menghadap lurus ke depan. Minta tolong yang ada di rumah atau yang ada di dekat anak-anak untuk melihat yang angka yang tertera di timbangan itu berapa. Kalau tidak ada, lihat sendiri sekilas. Lihat yang ada di monitor timbangan, angka yang tertera atau yang tertunjuk itu menunjukkan berapa. Misalkan ada timbangan Verina Rindi ini adalah 52 kg. Lanjut lagi ke tinggi badan. Tuliskan tinggi badan berdasarkan pengukuran tinggi badan sesuai prosedur di bawah. Jika tidak tersedia alat ukur tinggi badan atau mikrotois di rumah atau tempat tinggal, maka gunakan alat ukur lainnya. Jadi bisa pakai meteran juga bisa, minta tolong orang tua atau saudara. Pengukuran tinggi badan. Caranya, minta orang tua atau orang yang ada di dalam rumah untuk membantu pengukuran tinggi badan. Anak-anak berdiri tegak lurus, menempel pada permukaan yang rata dari kepala hingga kaki, misalnya di dinding atau tembok yang rata. Punggung, kepala, dan bokong menempel pada permukaan rata tersebut. Lutut dan tumit diupayakan rapat. Minta orang tua atau orang yang ada di rumah untuk menandai pada bagian permukaan yang rata setinggi puncak kepala. Ukur menggunakan alat ukur yang ada di rumahmu, misal pita pengukur dan lain-lain. Catat hasil pengukuran. Nah, ini tinggi badan Verina Rindi adalah 150 cm. Sekarang ke lingkar perut. Hitung lingkar perut sesuai dengan prosedur di bawah ini. Nah, prosedurnya sangat panjang ya. Intinya untuk lingkar perut itu bisa menggunakan metlin atau meteran yang dilingkarkan di perut sejajar pusat. Jadi pas dipaskan pusar, posisi perut biasa saja, jangan dikempeskan ataupun digembungkan, tegak lurus gitu. Kemudian dibaca berapa lingkar perutnya. Nah, misal lingkar perut Verina Rindi ini adalah 81 cm. Lanjut ke kesehatan mata sekarang. Cara melihat kesehatan mata ini untuk melihat apakah anak-anak mengalami anemia atau tidak, kurang darah atau tidak. Caranya minta bantuan orang tua atau orang dewasa lainnya untuk memfoto bagian dalam kelopak mata kanan dan kiri. Jika tidak mengalami anemia, biasanya kelopak mata bagian bawah itu berwarna pink kemerahan. Tapi jika anemia atau kurang darah, warnanya pucat atau putih. Tarik kelopak mata ke bawah dengan telunjuk jari untuk dilihat, kemudian difoto.
Kenapa harus difoto? Kenapa harus disertakan fotonya? Supaya nanti kalau form ini dikumpulkan ke Bapak Ibu Guru, kemudian Bapak Ibu Guru mengumpulkan ke petugas puskesmas, maka petugas puskesmas bisa membaca, oh anak ini termasuk sehat atau termasuk anemia. Bapak Ibu petugas puskesmas bisa melihatnya dari foto kelopak mata yang anak-anak kirimkan. Cara mengirimkan foto kelopak mata adalah dengan ini. Setelah difoto tadi, misalkan teman, saudara atau keluarga memfotokan kelopak mata anak-anak, kemudian disimpan di dokumen, kemudian di-upload atau diunggah dengan mengklik tambahkan file ini. Nah, misal tadi disimpan di dokumen ya, kemudian pilih dari perangkat. Pilih dari di HP itu disimpan di mana. Ini diklik dipilih dari perangkat. Misal tadi saya nyimpannya itu di download. Ini foto. Nah, ini terus di open. Terus di upload. Nah, nanti Bapak Ibu Guru bisa melihat. Nah, ini sudah ada uploadan foto dari kelopak mata anak-anak. Nah, tadi kan anak-anak juga sempat lihat fotonya. Dilihat apakah berwarna pink kemerahan atau pucat. Jika pucat, klik pucat. Jika pink kemerahan berarti ini kosong, tidak usah diisi. Lanjut lagi, selain dari kelopak mata, gejala anak-anak mengalami anemia atau tidak juga bisa dilihat dari gejala yang dirasakan. Itu apakah anak-anak sering merasa pusing atau merasa pingsan? Jika ya, klik ya, jika tidak, klik tidak. Apakah sering merasa mengantuk? Tidak. Apakah sering merasa susah berkonsentrasi? Jika tidak, klik tidak. Jika iya, iya. Oh, ternyata tidak. Nah, lanjut lagi tingkatan yang lebih valid, yaitu dengan periksa kadar hemoglobin atau HB. Jadi, pemeriksaan kadar HB ini adalah suatu pemeriksaan untuk mengetahui apakah seseorang mengalami anemia atau tidak. Periksanya bisa di puskesmas atau di laboratorium. Kadar HB normal untuk misalkan anak perempuan yaitu adalah kadarnya nanti 12 sampai 16. Misalkan ini Verina Rindi setelah ternyata dalam 3 bulan terakhir ini pernah periksa HB. Nah, HB-nya ternyata adalah 12 atau normal. Verina Rindi tidak mengalami anemia. Tapi ini tidak harus ya anak-anak. Kalau kalian tidak periksa HB ya ini bisa dikosongkan. Nah, bisa dilihat dari gejala yang tersebut di atas tadi. Kita lanjut sekarang. Nah, untuk mencegah anemia itu biasanya murid perempuan SMP dan SMA itu minum tablet tambah darah 1 tablet dalam 1 minggu. Nah, ini ada pertanyaannya. Bagi peserta didik perempuan tingkat SMP, MTS, dan SMA atau SMK atau madrasah, apakah kamu mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 1 tablet setiap minggu? Misalkan iya. Klik dia. Bagi peserta didik perempuan tingkat SMP atau MTS dan SMA atau SMK atau MA, dari mana kamu mendapatkan tablet tambah darah tersebut? Misalnya, oh diberi dari puskesmas, maka klik puskesmas. Nah, sekarang berlanjut ke kesehatan mata. Tadi kesehatan mata untuk melihat apakah anemia atau tidak, sekarang kesehatan mata itu sendiri. Saat ini apakah anak-anak merasakan mata perih atau merah dan bengkak? Oh tidak. Apakah tidak dapat melihat membaca dengan baik atau kabur? Oh, tidak, membaca dengan jelas. Ya, klik tidak. Apakah menggunakan kacamata? Oh misalkan ya, karena matanya -1 misalkan. Ya. Apakah mata juling? Tahu juling? Juling itu bisa dilihat dari bola mata yang ada hitam-hitamnya itu ya, bola mata yang warna hitam. Jika seseorang melirik, misalkan melirik ke kanan, maka bola mata, baik mata kanan maupun kiri, itu semuanya ke arah kanan. Tapi jika mengalami juling, saat seorang melirik ke kanan, maka salah satu tidak mau
bergerak ke arah kanan. Misalkan melirik ke kanan, bola mata kanan bergerak ke arah kanan, tapi bola mata kiri tetap lurus atau tetap pada pandangan semula. Itu artinya anak-anak mengalami juling. Nah, itu klik juling. Oh, ternyata Verina Rindi ini tidak juling, jadi klik tidak. Kemudian, adakah buta warna? Jika buta warna berarti tidak dapat membedakan warna dengan baik. Nah, ternyata tidak ada buta warna, maka klik tidak. Sekarang yang ada kaitannya lagi dengan kesehatan mata. Berapa lama kamu menonton TV atau melihat gadget seperti HP atau tablet atau melihat layar komputer dalam satu hari? Jadi dihitung, dijumlahkan. Lihat TV berapa jam, lihat HP berapa jam, lihat komputer berapa jam, itu dijumlahkan. Anak-anak bisa mengira-ira sendiri. Ini contohnya, misalkan Verina Ridi melihat monitor itu seharinya ada 4 jam. Nah, tulis 4. Tulis angkanya saja soalnya. Kemudian berapa jarak mata kamu dengan buku atau bahan bacaan pada saat kamu membaca? Jarak ideal membaca itu harusnya adalah 30 cm. Tapi ada juga anak-anak itu yang membaca sangat dekat atau malah harus dari jauh. Nah, itu diukur kira-kira berapa. Idealnya kan 30 cm. Oh, misalnya Verina Ridi ini ideal kalau membaca misalkan 30 cm, maka tulis 30. Kemudian lanjut lagi. Jarak menonton TV. Jadi jarak kamu duduk dengan TV yang kamu tonton itu berapa meter, dihitung. Oh, misalkan jaraknya adalah 3 meter. Kemudian tes kesehatan mata lagi dengan menyebutkan angka pada tes hitung jari. Jadi minta tolong orang yang di rumah, misalkan orang tua, teman atau keluarga yang di rumah untuk menggerakkan jarinya menunjukkan ke angka, salah satu angka. Misalkan gerakan angkanya menunjukkan ke angka 4. Nah, kamu baca, kalau jarinya itu menunjuk 4, berarti angka yang tertulis di situ adalah angka 4. Nah, misal 3 meter, 6 meter. Jika 3 meter, oh kalau dari jarak 3 meter terlihat jelas. Tidak ada gangguan, angka yang ditunjukkan adalah 3 meter, adalah 4. Nah, jelas. Ya. Setelah dari jarak 6 meter, tidak terlalu jelas, samar-samar. Itu jarinya itu menunjukkan angka berapa. Itu tulis di sini, samar-samar. Lanjut ke masalah kesehatan telinga atau pendengaran. Tidak merespon bila ada suara keras. Tidak, selalu dengar misalkan. Tidak mendengar bila dipanggil. Tidak. Tidak dapat mendengar dengan jelas. Tidak. Keluar cairan dari telinga. Tidak. Telinga terasa tertutup atau tersumbat. Tidak. Nyeri telinga. Tidak. Oh, Verina Rindi ini telinganya sehat ya, normal, nggak ada gangguan. Lanjut ke volume saat menonton TV atau mendengarkan radio. Bisa dengar dengan suara kecil? Oh tidak, harus dengan suara agak sedang. Atau harus keras. Nah ini pilih, Anda yang bisa menilai. Verina Rindi ini dengan suara kecil aja sudah bisa dengar. Klik kecil. Apakah orang tua, lanjut. Apakah orang tua kamu saat berbicara atau memanggil kamu sering dengan berteriak? Tidak. Dengan pelan saja, Verina Rindi sudah dengar misalkan. Nah, ini tidak. Sekarang lanjut ke kesehatan gigi. Nah, caranya anak-anak berkaca, jadi berdiri depan kaca, lihat kondisi gigi anak-anak. Apakah sempurna? Sempurna itu artinya giginya putih bersih, rapi, rata, tidak ada gigi tumpuk atau gingsul, tidak ada karies atau gigis, tidak ada gigi yang berlubang. Nah, itu berarti sempurna. Atau sebenarnya baik tapi kurang putih, oh berarti sangat baik. Atau baik, sehat, tidak ada gigis, tidak ada karies, tidak ada lubang, tidak ada gigi tumpuk, tapi agak jarang. Baik, jadi anak-anak sendiri yang bisa mengira-ira. Kemudian lanjut ke gusi. Gusi yang sehat itu yang warnanya
pink kemerahan. Tapi yang kurang sehat mungkin bisa hitam atau coklat, warnanya pucat, itu makanya nggak sehat. Nah, ini anaknya yang bisa menilai. Misalkan ini giginya Rini itu baik, gusinya juga baik karena sedang-sedang saja. Nah, ini kalau anak-anak ragu, giginya itu termasuk sempurna, sangat baik atau buruk, itu sertakan foto gigi anak-anak. Jadi minta tolong teman atau orang tua atau keluarga untuk memfotokan giginya. Nanti fotonya itu disimpan di dokumen, kemudian diupload seperti cara mengupload foto mata di atas tadi. Foto giginya ini nanti ada 5 ya anak-anak. Di foto tampak depan, kemudian tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak atas, dan tampak bawah. Nah, ini contohnya seperti yang ada di form ini. Setelah difoto, disimpan di dokumen, terus di-upload, ditambahkan file ini. Nah, tambahkan file. Kemudian lanjut, setelah dari foto gigi, kita lanjut kesehatan gigi dan mulut. Apakah ada gigi kamu yang berlubang atau terasa sakit? Jika iya, klik ya. Jika tidak, berarti klik tidak. Apakah ada gigi kamu yang terasa sakit? Tidak. Apakah gusi kamu bengkak dan terasa sakit? Tidak. Nah. Jika ada yang sakit, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Seberapa sering kamu merasakan sakit gigi atau perasaan tidak nyaman pada gigi kamu selama 12 bulan terakhir ini? Nah, dalam 1 tahun ini, apakah sering banget merasakan sakit, atau kadang-kadang, atau jarang, atau malah tidak pernah? Oh, ternyata Verina ini tidak pernah sakit gigi. Klik tidak pernah. Atau lupa, kalau lupa tidak tahu berarti kliknya tidak tahu. Nah. Lanjut, jika pernah sakit gigi, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seberapa sering kamu datang ke dokter gigi selama 12 bulan terakhir, selama 1 tahun ini? Jika pernah berapa kali? Ini tinggal pilih. Oh, ternyata Verina ini tidak pernah datang ke dokter gigi. Jadi klik tidak pernah ke dokter gigi. Jika dari anak-anak dalam 1 tahun ini pernah ke dokter gigi, tuliskan atau pilih alasan kenapa kamu datang ke dokter gigi. Alasan terakhir ya dalam 12 terakhir ini, dalam 12 bulan ini. Ke dokter gigi karena sakit atau terdapat masalah pada gigi atau gusi atau mulut. Atau melanjutkan perawatan, mungkin scaling biar giginya putih bersih di scaling ya, itu pilih melanjutkan perawatan. Atau pasang behel, nah ini berarti perawatan. Atau pemeriksaan rutin, kontrol rutin tiap 6 bulan sekali, nah ini juga diklik di perawatan rutin. Jika tidak tahu atau tidak ingat juga klik tidak tahu. Jika tidak pernah ke dokter gigi, berarti ini kosong, tidak ada yang diklik atau dipilih. Lanjut, seberapa sering kamu membersihkan gigi kamu? Nah, berapa kali sikat gigi? Biasanya kan anak-anak itu sikat gigi 2 kali atau lebih dalam sehari ya. Habis makan ya, kalau makan 3 kali biasanya ya sikat giginya bisa sampai 3 kali. Tapi rata-rata sekarang anak-anak itu sering sikat giginya pada saat mandi pagi dan sore ya. Berarti 2 kali atau lebih dalam sehari. Lanjut, masalah pembersihan gigi. Apakah kamu menggunakan alat pembersih gigi atau gusi di bawah ini? Pilih salah satu. Oh iya, kadang kalau makan ada yang nyelip, ada yang masuk ke sela gigi. Perlu dibersihkan dengan tusuk gigi. Ya, ini klik misalnya tusuk gigi kayu. Lanjut. Apakah kamu menyikat gigi dengan pasta gigi? Oh iya, tidak hanya pakai sikat saja, tapi juga perlu pasta gigi, maka klik iya. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kita beralih dari masalah gigi ke masalah orang yang tinggal serumah dengan kita.
apakah saat ini orang tua atau orang lain atau saudara yang tinggal serumah dengan kita mengalami seperti ini? Kita kontak erat, baik kita atau orang yang tinggal serumah dengan kita, apakah kontak erat atau sedang isolasi mandiri atau memiliki riwayat kontak dengan penderita COVID-19? Tidak. Apakah yang tinggal dengan serumah kita merupakan suspek COVID-19 dan sedang isolasi mandiri? Karena dianggap suspek dan harus isolasi, mungkin yang tinggal di serumah dengan kita ada yang memiliki gejala dan 14 hari terakhir memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah dengan adanya transmisi atau penularan COVID. Apakah yang tinggal serumah dengan kita ada yang positif COVID, namun isolasi mandiri? Tidak. Apakah ada yang tinggal serumah dengan kita positif COVID dan dirawat di rumah sakit? Tidak. Apakah yang pernah tinggal serumah dengan kita ada yang meninggal karena COVID? Tidak. Nah, sekarang masih pertanyaan yang ada kaitannya dengan COVID. Apakah kamu, anak-anak, keluar rumah selama pandemi COVID-19 ini? Tidak, selalu di rumah, maka harus jawab selalu di rumah. Atau pernah keluar rumah hanya untuk sekolah atau belajar? Nah, mungkin ada jadwal les keluar, ya ini keluar, hanya tulis klik di keluar rumah hanya untuk sekolah atau belajar. Nah, ini jika kamu yang kadang keluar rumah, apakah kamu menggunakan masker selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Nah, misalkan selalu, klik selalu. Menjaga jarak atau menerapkan physical distancing selalu. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan berbasis alkohol atau hand sanitizer sering, karena kadang lupa ya. Kemudian, apakah setelah keluar rumah langsung mandi dan mengganti pakaian setelah berpergian? Kadang-kadang kalau warga Indomaret atau ke warung sebelah pulang nggak mau mandi, jadi ini ditulis kadang. Nah, mandinya hanya kalau keluar jauh, kalau piknik pulang ke rumah mandi lah, itu berarti isinya adalah kadang-kadang. Nah, sekarang lanjut ke perilaku cuci tangan dan pakai sabun dan air mengalir. Kapan anak-anak lakukan? Sebelum makan, selalu cuci tangan. Sesudah makan, selalu cuci tangan. Setelah dari toilet atau kamar mandi, selalu cuci tangan. Setelah bermain atau beraktivitas, kadang lupa, tapi lebih sering cuci tangan. Setelah memegang hewan, misal punya peliharaan kucing, habis megang kucing, lupa, kadang cuci tangan, kadang tidak, berarti pilihannya adalah di kadang-kadang. Lanjut ke perilaku mandi. Berapa kali sehari mandi? Nah, biasanya 2 kali ya. Berarti diklik di pilihan 2 kali dalam sehari. Perilaku cuci rambut atau keramas. Nah, biasanya kita anak-anak itu keramasnya seminggu 2 kali. Berarti pilih di sini seminggu 2 kali atau lebih. Tapi kalau ada yang keramasnya tiap hari, ya diklik di sini di setiap hari atau seminggu sekali. Nah, silakan anak-anak yang tahu. Perilaku gunting kuku. Biasanya seminggu sekali, berarti diklik seminggu 1 kali. Nah, lanjut ke kebiasaan makan sekarang. Makan makanan bergizi. Apakah anak-anak selalu sarapan setiap pagi? Selalu. Jika kadang tidak, kalau sering pilih sering, kalau kadang-kadang pilih kadang, kalau tidak pernah sarapan, kalau sarapan sakit perut ya pilih berarti tidak pernah. Kemudian yang dimakan, apakah yang dimakan sumber makanan karbohidratnya terdiri dari apakah nasi, mie, singkong atau ketela? Ada karbohidratnya? Oh ya, selalu ada karbohidrat. Kalau nggak ada karbohidrat, terasa nggak makan. Kemudian lanjut, makan makanan berprotein seperti daging, ayam, ikan, telur. Apakah menunya setiap makan itu ada protein? Oh, selalu, klik selalu.
Apakah selalu pakai sayur? Kadang-kadang, karena tidak pakai sayur, berarti kliknya di kadang-kadang. Bagaimana minumnya? Apakah minum air putih itu dalam sehari ada 8 gelas? Ya kadang iya, kadang tidak. Nah, berarti kliknya juga di kadang-kadang. Tapi kalau selalu, oh saya minumnya banyak, lebih dari 8 gelas, berarti kliknya di minimal 8 gelas setiap hari, ini di selalu ini. Berapa kali kamu makan besar setiap hari? Jadi makan makanan pokok ya, pakai nasi atau pakai mie, itu namanya makan besar. Biasanya kebiasaan orang Indonesia itu makan besar sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Nah, berarti tulis 3. Berapa kali kamu makan selingan atau snack setiap hari? Jadi makan makanan kecil di antara biasanya di jam 10 atau jam 3 buat pengganjal perut karena belum waktunya makan besar, anak-anak nyemil atau makan snack. Nah, ini tulis, oh 2 kali, sayang 2 di sini. Apakah sekarang ke aktivitas? Apakah kamu selalu melakukan olahraga atau aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari? Contoh aktivitas fisik misalkan membersihkan rumah, bermain, menyapu, mengepel, mencuci, memasak atau berjalan kaki. Nah, jadi tidak hanya rebahan, tapi aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Jika ya, klik ya. Sekarang ke psikis. Apakah di masa pandemi COVID ini anak-anak mengalami gangguan kecemasan terkait COVID? Apakah mengalami gangguan tidur selama 1 minggu terakhir? Gelisah, takut kalau kena virus COVID misalnya. Oh tidak, saya cuek saja, tidur nyenyak. Berarti kalau cuek, nyenyak, nggak mengalami gangguan tidur, berarti kliknya di tidak. Apakah saat ini mengalami cemas terkait COVID? Kepikiran COVID terus, cemas, jadi sehingga tidak bisa beraktivitas normal karena pikirannya galau terkait COVID, berarti diklik di iya. Tapi karena kalau cuek, sama sekali tidak cemas dengan adanya COVID, maka klik di tidak. Lalu kalau tidak cemas tentang COVID, sebutkan penyebab permasalahan kecemasan gangguan tidur yang kamu alami saat ini. Anak-anak tidak bisa tidur minggu ini. Kenapa? Oh, karena mungkin salah satu contohnya mikir tugas sekolah terlalu banyak misalnya. Setiap semua pertanyaan dijawab, setiap bulatan diklik, lalu kita submit atau kita kirim. Nah, kalau belum bisa dikirim berarti ada salah satu pertanyaan yang belum dijawab tadi, ada yang kelewatan. Nah, ini di sini. Biasanya langsung form menunjukkan ke bagian pertanyaan yang belum terjawab tadi. Di Verinarindi ini ada pertanyaan yang belum dijawab satu, yaitu apa alasan kamu datang ke dokter gigi terakhir kali? Nah, ternyata tidak tahu, dia tidak ingat, diklik tidak ingat. Nah, sekarang sudah semuanya diklik, dikirim ulang atau disubmit. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, SD Cemara 1, tanggapan Anda telah direkam, edit tanggapan Anda, berarti form yang sudah jenengan isi, yang sudah anak-anak isi, sudah terkirim ke admin dari form pemantauan kesehatan ini. Nah, demikian Bapak Ibu, anak-anak, cara pengisian form pemantauan kesehatan anak sekolah. Semoga bisa dipahami dan cukup jelas untuk bisa ditindaklanjuti jika anak-anak sudah menerima form ini dari Bapak Ibu Guru UKS. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup rekaman tahap kedua tentang form pemantauan kesehatan. Untuk Bapak Ibu pengelola
program upaya kesehatan anak usia sekolah dan remaja Puskesmas akan saya lanjutkan nanti untuk rekaman tahap ketiga tentang cara merekap hasil pemantauan kesehatan anak sekolah yang sudah dikirim dari setiap anak didik ataupun guru UKS di setiap sekolah di wilayah Kabupaten Boyolali. Sekian, terima kasih.